sedikit lagi Kenzo. Nggak ada waktu untuk full medical kit karena di depan ada Rosugo Veda yang harus diselesaikan dan bahkan menyisakan Aero Wolf aja. Satu orang lagi Bang yang bakal langsung dihabisi, masih ada Black. Kesempatan Black. Karena emang nggak punya pilihan. Itu kayak jalan tanpa tujuan. Anjay, jalan bergandengan tak pernah ada tujuan. Dan ya kita sudah masuk tentunya di match ketiga di map Kalamari. Dan sudah ada yang firing aja Bang Haji. Di mana kita bisa lihat di sini ada The Prime yang sudah terpulangkan Linzinya. Oja terkena knockdown, langsung di end aja kah menggunakan M500 dari Delta. Ini dia. Nah, itu dia langsung didapatkan 2 poin kill dari Dranix Vendetta. Ini Dranix tuh masih dengan gengsinya ya, masih dengan proudnya turun di Command Post. Ada atau tidak ada Boss Nightmare, Command Post adalah tempat destinasi yang akan dijajahi oleh teman-teman dari Dranix Vendetta. Iya benar, dan lagian juga Command Post termasuk worth it juga Betul. untuk menjadi spot di early-nya karena banyaknya lootingan juga, resort yang sangat memadai lah untuk satu tim bahkan 2 tim sekaligus. Tapi ya gue baru mau mention atas ini ya. Jangan pernah coba lu ambil atas itu awal-awal apalagi karena tiap tim masih bakalan rotasi, masih bakalan lewat, apalagi kalau kita ingat juga Kalahari kan high ground-nya tinggi. Benar. Itu pasti ke spot gitu. Benar, pasti kena aja gitu dan bener aja sepertinya langsung Nah, dipulangkan joget keselnya dan keselnya beneran kesel harusnya sih. Dan ya tersisa 1 orang aja sih harusnya. Betul. Dan di sisi lain ada King Sports yang sudah kehilangan 2 Kapten orangnya, ditukar oleh 1 Amore yang harus habis dipulangkan ke lobby dan langsung digerus aja 1 magazine yaitu Dudes dengan AK-nya sedikit lagi. Dan King Esports, being King Esports benar-benar harus tumbang menjadi tim nomor 12 di arah Stone Ridge. Harus tusun ya untuk di match ketiga kita dan berbicara tentang in your head. Yes, udah. Jadi terusin. Kelihatan umur ntar kita. Oh iya juga, bener juga. Sebenarnya gue baru tahu juga dari lu kemarin sih nyanyi, gue jadi searching gitu kan. Tapi berbicara tentang in your head yang tadinya tusun. Dan sekarang mulai kembali lagi performanya seperti kemarin, dia berhasil mendapatkan 2 kali buya. Ini emang tim-tim yang sebenarnya punya punya visi yang nggak begitu ternotis sama teman-teman lain karena kalau kebetulan gameplay mereka nih nggak gitu kelihatan mencolok. Bener. Tapi sekalinya dia perform, dia benar-benar bisa ngeratain siapapun. Kayak tadi udah kita lihat juga gitu kan. Akhirnya King Esports aja harus dipulangkan gitu. Iya, harus chaos banget. King Esportsnya harus tusun malahan. Yes. Dan ini dia AOG yang tadi sempat buyah tapi harus tusun. Apakah di match ketiganya akan mencoba comeback dan akan berhadapan dengan TME? Masih pada jauh ini 1-3. Ini kacau banget buat Virus ya tuh kan. Virus masih bisa di depan sendirian mencoba menjadi sebuah distraksi untuk Island of God. Hands malah terpojok di balik box. Ini berbahaya banget sebenarnya untuk Island of God karena kalau gue lihat juga Lordnya malah di belakang. Coba sambil memantau dulu dan kebetulan ini setup 3-1 dari teman-teman TME akhirnya bakalan coba ditarik pelan-pelan, coba regroup dulu, coba setup ulang kembali, reset 2-2 sambil memantau Lord dengan para Vala. Bion ternyata harus merasakan pedasnya Bareta dan Apem juga cukup inisiatif yang sangat baik dari arah sana melakukan pelebaran sayap sampai ada Karma berhasil mendapatkan 1 orang Lord. Untungnya masih ada Hands yang akan segera menolong seorang Lord di sana. Yes, tapi hati-hati mengingat ini pelebaran sayap yang tadi ya, yang tadi gue bilang sampai era sekarang udah dicegat, Virus udah ada depan Bion, bahkan Bion udah jatuh, Virus juga sekarang udah ada depan seorang Lord dan juga Hand di belakang ada Apem, pakai kok bunda udah meledak 1 kepala di sana yaitu seorang Lord akan coba revive lagi berhasil tapi ada Hand juga yang kena dan bersama dengan 1 Lord lagi sedikit lagi Island of God sepertinya akan diremukkan oleh teman-teman dari TME comeback karena kalau gue lihat masih ada Bion yang udah nggak punya back pilihan masih bisa coba firing dulu. Virus berhasil dapetin 1 Lord dan juga di samping masih ada 1 Karma bakalan coba langsung digerus habis begitu saja. Iya, luar biasa ya dari seorang TME di sini tapi enggak begitu aja karena ada Aero Wolf yang bakal coming dan mencoba untuk memisahkan comeback APM sendirian. Bakal langsung digas saja. Ada kapten kita Halshan di sini mencoba untuk nge-spray tapi APM masih mencoba untuk aman dan di sisi kirinya ada siapa itu, ada Black yang berhasil memulangkan APM. Itu dia 2 tim yang tadinya clash.
harus terpulangkan dua-duanya di tangan tim lain. Ini ya, Kalari tuh selalu dinamikanya kayak gini. Kayak Iya. lu berantem tuh berukan di awal, tapi bukan berarti lu bakal jadi tim yang diuntungin. Karena bakalan ada tim yang bakalan datang juga. Karena memang kebetulan Kalari sempit, jadi bakal dikejar. Dimana kalau kita lihat juga berpindah ke arah Dranis Vendetta yang sudah mendapatkan 4 poin kill, berhasil mendapatkan 1 orang. Dudes harusnya, Dudes harus juga dihabiskan. In your head, juga harus kembali in your lobby. Yes. Nampaknya di sini in your head kehilangan powernya, dan dari Dranis Vendetta-nya berhasil memulangkan semuanya dari tim in your head. Lagi-lagi di sini tersisa 8 tim, masih zona pertama. Ya karena Lumayan. memang gitu kayak yang tadi gue mention. Yes. Kalari nih tempatnya sesempit itu. Jadi kayak kalau lu clash dari satu tempat ke kota yang lain cukup terdengar, cukup kedengeran, dan akhirnya itu penting banget untuk lu melakukan scouting dari arah tertentu sampai akhirnya lu bisa follow up Betul. di waktu yang tepat gitu. Betul. Pas di waktu yang tepat lu datang enak, lu tinggal letakin aja. Dan sekarang datang lagi tim pendatang, yaitu NXL. Dimana kalau kita lihat Bang juga langsung mengeksekusi seorang Mat, dimana Mat nggak bakal dikasih ampun, langsung dihabisin kita lah Bang dengan double barrel ya. Gris bakal naik ke arah lantai 2 bersama dengan 3 teman lainnya. Tapi awas Jans, untung masih punya refleks yang bagus banget, menyisakan Granat. 1 orang Alcion. Kapten Alcion bakal memberikan sebuah frag grenade, dimana Fitsin juga bakal coba langsung dikasih grenade, juga bakal meledak saat lagi harusnya. Dan Bang harus di revive terlebih dahulu. Merch juga Satu udah lagi. cukup berbahaya, cukup sekarat. Merch juga terkena dan menyisakan Gris. 1 orang ayah Gris dengan MP40 nya. Walaupun punya 8 medkit, gak berarti lo selamat karena ini adalah Hero Wolf sang Rising Wolf. Itu dia. Ini ya, permainan dari Aerowolf di sini sangat kuat, mengingat dia tadi sudah berhasil mungkin ngeluting bagian-bagian dari musuh yang sudah terpulangkan ke lobby. Ada Dan Elon of God. NXL-nya datang tanpa penuh dosa, Ah. malah harus mengasih lootingannya ke Aerowolf. NXL bisa dibilang berarti jadi kurir ya. Kurir. Jadi kurir Iya, lootingan punten berarti ya. sur ya. Aduh, dan ternyata sudah ada Razor yang berhasil mendapatkan airgun di sisi lain, dan Maung pun harus ditukar begitu saja. Ini nggak bakalan ada habis ya. Sumpah fightnya nggak bakal ada habis Nggak karena ada. tadi udah pecah. Jadi emang kesempatan untuk tim-tim lain rotasi, dan kebetulan gesekan Onyx Olympus sekarang bakalan bertemu sama Dranis Vendetta, di mana Onyx Esports juga sudah harus kehilangan Tayo, menyisakan Zixi aja dan juga Lau. Kebetulan kalau kita perhatikan nggak ada Wiza kali ini. Ergon Nggak yang ada. bakal main ya, Yes, digantiin. bener. Ergon. Wizanya nggak main, mungkin Tadi udah main. tadi udah main. Ini Oh, ganti, gantian. gantian. Oke, gantian. Oke, ini posisi yang akhirnya nggak nguntungin untuk dua-duanya karena lo menang jadi arang kalau jadi abu, Abu, gitu. benar, karena mengingat dari desapnya sendiri di kapal selam ini kalau jatuh juga lumayan sakit, Fall damage. termakan zona juga, dan buang-buang resource juga sih. Medkitnya di sini kita bisa lihat ada Zixia, lalunya juga hanya 2 medkit, resource-nya mereka kurang. Saling nahan ini menurut gue gimana ya, nggak worth it sih. Nggak worth it ya kalau sampai lu lama-lama. Dan kebetulan yang menurut gue lebih nggak worth it lagi nantinya lebih ke arah Dranix, karena Dranix sekarang lagi menang jumlah. Kalau lu bicara dari posisinya point of view-nya Onyx, Yes. nggak apa-apa dia nahan karena memang dia udah kalah orang gitu. Benar, lebih baik ya udah kalau memang harus terelem ya udah nggak masalah gitu Ya, kali tapi ya. kebetulan Zixianya itu kebetulan pakai SKS, dimana Wah. emang senjata yang sangat capable untuk nembak dari jarak jauh gitu ya, dengan Betul. damage yang sangat konstan juga. Dan akhirnya Dranix pun malah mengalami kerugian, dia kehilangan 1 orangnya yang harusnya sebenarnya itu nggak perlu terjadi kalau seandainya Dranix maju atau cabut lebih dulu. Benar. Dan yang paling keenaknya banget apabila mereka sudah menang fight dari salah satunya, tapi harus ditungguin oleh tim lain yang berada di Razor, waduh, ini sebuah move yang sangat gue pertanyakan ya. Tapi sepertinya Razor cukup ambisius untuk mencari di mana sisanya yang sudah tadi mengeksekusi kawannya. Benar, Waduh. bisa jadi panas ya dia Dendam ya. kesumat Partnernya ya. di kill gitu aja, dan harus dicari 2 orang dari Onyx Esports. Tapi Onyx Esports nge-flank cuy, dia mencoba untuk back off menggunakan Grappling Hawk, sedangkan dari Dranixnya masih mencoba mencari di luar zona. Gila, berbahaya loh. Berarti jangan Resikonya macem lo ya. sama Bang Rajor nih kalau ketemu, jangan macem-macem lo ya. Iya. Dendaman orangnya. Lu kill teman gua abis lo gitu ya, punya prinsip ya berarti. Bahaya, bahaya. Tapi itu adalah bagian dari solidaritas. Emang harus Benar. kayak gitu ya. Dan kebetulan juga tadi kan infonya kurang tuh. Tadi yang mati tuh sebenarnya nggak tahu secara pasti tempatnya Zixi ada di mana. Makanya Razor kirim dirinya
untuk mencari dan memastikan di belakang nih masih ada orang apa enggak. Itu tujuannya. Bisa jadi, tapi di sini posisinya malah kebalik. Onyx-nya sekarang yang menunggu Dranix ya. Bisa jadi sih. Sebenarnya dibilang nunggu juga enggak, karena Onyx sekarang lebih concern bakalan coba Masuk cari ke zona. kompon mana dulu nih yang bakal bisa dia tempatin. Habis itu baru dia bisa Oke. tengok kiri kanan ya kan. Karena kebetulan kalau kita perhatikan arah Bayfront masih ada teman-teman dari Saudara Esports. Kalau seandainya dia geser ke kanan sedikit, chance untuk ditembak dari Saudara Esports tuh besar banget. Dan sementara Dranix saya sekarang masih sibuk di area dekat command post. Jadi gua rasa gesekan mereka antara Onyx dan juga Dranix sudah kelar Sudah sampai kelar ya? di desap tadi sih. Oke, dan sepertinya dari Onyx kemungkinan benar banget harus bertemu dengan tim SES di mana oke, di sini ada lone survivor ternyata Bang Haji. The Prime ya dari tadi The ya. Prime ya, di mana gue bisa notice The Prime itu salah satu komunitas yang kuat juga, jebolan dari komunitas yang kuat. Dan dari kalau gue lihat dari poin grupnya dia agak memuncak di kemarin ya. Agak memuncak Placement juga kemarin di matchday pertama kemarin ya. Yes. Dan ini ternyata Kapten Sam 13 sudah harus terculik tadi, dan akhirnya dari EVOS tinggal nungguin aja mereka farming dari Summoner Drop. Ada UAV itu bodo amat ya, nggak mau Dimatiin sampai ketahuan posisinya, karena emang EVOS kebetulan lagi ngasih posisi yang cukup lebar satu sama lain ya. Iya, tapi kalau gue lihat Kenzo sekarang main mulu ya dari kemarin ya. Oh iya, emang Kenzo lagi kayaknya mungkin pendapat gua, Kenzo emang lagi dikasih momentum untuk paling enggak ini ya menunjukkan seberapa worth it dia sampai bisa di air sport. Mungkin banyak orang yang nggak tahu kenapa Kenzo. Padahal kalau lu ngikutin sini sport Free Fire, Kenzo tuh dulu di DG Sports bersinar banget. Kenzo sama Pir ZZ atau yang sekarang jadi Azril itu adalah dua orang yang paling bersinar di DG pada saat itu. Bener. Mungkin dari saat itu EVOS sudah ngelihat hal tersebut, makanya sekarang dimaksimalin sampai akhirnya Kenzo bisa direkrut ke EVOS. Itu sih yang Bagus gua sih. tangkep. Berarti itu bagus sih sebenarnya ya. Ah. Jadi kita bisa lihat juga bahwa Kenzo tuh bisa gitu. Betul, jadi dia kan emang di hire bukan cuman jadi player cadangan doang. Bener. Gitu. Bener, gue setuju. Dan oke, kita mungkin bakal langsung berbalik lagi ke dalam game ya Bang. Di sini Yes. sudah zona ketiga, tapi masih tersisa, maksudnya sisa 19 orang aja. Oh. Ketimbang dari map-map sebelumnya itu yang notabene yang tadinya masih zona zona ketiga aja, bahkan masih ada 8 tim, masih banyak banget, lebih pasif. Sekarang kayaknya lebih panas gitu. Ya, karena memang Kalahari tuh emang dari mapnya juga udah panas gitu kan. Terus Iya. juga ini tempatnya juga lumayan nggak gede-gede banget. Jadi dari satu tempat ke tempat lain kayak yang gue bilang, kalau seandainya lu fight lebih dari 10 detik, chance lu untuk disamperin orang tuh besar banget. Besar ya, karena orang pasti movingnya tuh rotasinya kemana-mana ya. Betul, apalagi kayak sekarang lu punya Kelly, lu punya Alok, lu punya Joseph juga, atau lu punya vehicle, atau bahkan lu punya grapple. Grapple. Memungkinkan lu untuk rotasi kemana-mana tuh lebih cepat lagi. Betul, betul. Dan sebenarnya sudah ada firing juga sih tadi antara Rosugo dan juga Aero, tapi saling holding position di komponnya masing-masing. Bisa kita lihat juga sudah ada summon airdrop beberapa dari Dranix Maungnya dan juga dari Aeronya, bahkan Aeronya Halcyonnya berhasil mengknockdown salah satu dari Rosugo di sini. Oke, mencoba untuk di ending tapi nggak bisa, masih bisa untuk di revive aja dari Rosugo Vion ya. Oke, udah ada Bara juga yang bakalan berhasil mendapatkan satu Zixia, menyisakan Lauchan aja. Lauchan bakal coba menyelamatkan diri, mencoba mencari momentum di arah sebelah kanan, tapi sepertinya bukan satu keputusan yang baik karena di sana udah ada open field yang harusnya bakal ke-track oleh teman-teman dari EVOS Esports, dan sangat jelas oleh Kapten Halcyon di arah depan. Bakalan coba saling bertukar peluru. Mr. 05 tanpa sadar juga di samping sepertinya sudah merasakan eksistensi seorang Lauchan harusnya ya. Yes, dan ini dia Dranix Vendetta-nya harus puas di posisi ke-6. Dua orang loh. Wah, itu Gila. pakai granat kan? Itu pakai granat kill ya, lagi-lagi Not dan berhasil dapetin 2 orang dari Dranix sampai akhirnya Dranix harus puas posisi ke-6. Dan sekarang kalau kita perhatikan juga EVOS sudah ada di atas, dan Lauchan benar-benar terasa keberadaannya. Insting yang sangat kuat dari Mr. 05 langsung mencari dan sempat tadi melempar frag grenade, itu benar-benar memastikan steppingnya di mana, habis itu dipastiin. Bener, keren banget sih dari Reginya sendiri. Bener, gue notice, gue tadi bingung kenapa dia lempar granat ke sana. Ternyata dia mencoba untuk
mendengarkan stepping. Yes. Dan ternyata ada lone survivor dari Onyx sendiri ya. Oke, bakal coba langsung jalan showtime. Di sini zonanya udah mulai bergerak. Not Bakalan them. coba ditembak di firing ya. Ow. Hujan peluru datang dari Rasugo dan juga EVOS. Di mana EVOS berhasil dapetin 2 orang sekaligus. Hayabusa dan Abu. juga Dotnet. Coba di firing Abu berhasil dapetin 1 Hayabusa juga tanpa ampun. Ada pelontar tapi bukan masalah karena ini adalah Abu dari EVOS Esports. Masih ada Aji dengan Grenade. pelontara. Coba dikasih grenade Nice. masak. Alpha yang udah tumbang. Di sana saya harus posisi keempat dan juga masih ada Adam yang harus dijatuhkan dengan frag grenade. Lagi-lagi dari EVOS Esports. Ini dia. Wassalamualaikum. Bakalan coba langsung diselamatkan aja, harus selamat dari penggenggaman EVOS. Karena kalau kita perhatikan ada Kenzo dengan 1 firingnya yang luar biasa. Mr. 5 berhasil dapetin phone juga. Sedikit lagi Kenzo, nggak ada waktu untuk full medical kit karena di depan ada Rosugo Veda yang harus diselesaikan dan bahkan menyisakan Aero Wolf aja. Satu orang lagi Ben yang bakal langsung dihabisi. Masih ada Black dengan kesempatan Black PGK double barrel langsung dilancarkan oleh Kenzo. Luar biasa, EVOS Esports akan berhasil mendapatkan buya dengan performa yang luar biasa dari 3 orang sisanya tanpa kapten center team. Bener. Dan ini Kenzo terbukti banget dong. Dia Iya. menjadi save the day dari timnya. Iya. Dimana awalnya yang dulu mungkin kita bisa lihat ya. Kenzo